Hai, selamat datang di video populer. Kalau sebelumnya kita sudah membahas film survival yakni Jungle, maka kali ini kita akan membahas alur cerita film Alita: Battle Angel. Tapi sebelum terus menonton, pastikan kalian gak lupa menekan tombol subscribe dan bel notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nah, ceritanya film ini mengambil tahun 2563. 300 tahun setelah bencana besar bernama The Fall yang diakibatkan karena peperangan besar antara bumi melawan Mars yang berakhir memporak-porandakan bumi. Dr. Dyson Ido, seorang ilmuwan spesialis cyborg, sedang mencari suku cadang bekas di tempat pembuangan sampah tepat di bawah kota langit Zalem. Menceritakan Alita yang diperankan oleh Rosa Salazar, robot yang dilahirkan kembali berkat kemampuan Dr. Ido yang diperankan oleh Christoph Waltz, seorang dokter yang menyadari potensi Alita. Tinggal di Iron City, sementara teman barunya Hugo, yang diperankan oleh Ken Johnson, justru membantu mendapatkan kembali ingatannya yang hilang. Saat sedang asik mencari barang rongsokan di tempat itu, ia menemukan sebuah tubuh cyborg yang sudah separuh hancur, namun masih memiliki otak manusia yang berfungsi dan hidup dalam sebuah kerangka mesin. Ido lalu membawa tubuh cyborg tersebut ke tempatnya untuk diperbaiki dan merekonstruksikan tubuhnya kembali. Cyborg itu pun sadar tanpa memori atau ingatan apapun tentang dirinya. Kemudian Dr. Ido memberinya nama Alita dan memutuskan untuk mengadopsi cyborg tersebut untuk tinggal bersamanya. Alita yang seperti baru lahir kemudian mulai mengenal dan belajar banyak hal di kota Iron, tempat tinggal Dr. Ido saat itu. Termasuk bertemu dengan Hugo, seorang laki-laki muda yang memiliki impian untuk pindah dan tinggal di kota langit Zalem. Melalui Hugo, Alita diperlihatkan banyak tempat, mencoba coklat yang langsung menjadi makanan favoritnya, dan yang terpenting, mengenal permainan olahraga populer dan berbahaya bernama motorball yang hanya bisa diikuti oleh para cyborg. Sebuah balapan campur pertarungan ala Battle Royale yang kontestannya disebut gladiator akan menggunakan cara apapun termasuk kekerasan untuk merebut bola dari pesaing lainnya dan membawa bolanya sampai ke garis finish untuk memenangkan pertandingan yang hadiah utamanya berkesempatan untuk tinggal di Zalem. Suatu hari, Alita diperingati Dr. Ido agar tidak keluar saat larut malam. Namun Alita yang curiga dan penasaran atas sikap misterius dari Ido membuat Alita mengikuti sang dokter, menghiraukan peringatan sang dokter kepadanya. Tanpa diduga, keduanya lalu disergap oleh trio cyborg pembunuh berantai yang haus darah dan dipimpin oleh cyborg besar bernama Grishka. Dari sana Alita mengetahui jika Ido berprofesi sebagai hunter warrior, sebagai pekerjaan sampingan setiap malam, dan memburu para cyborg kriminal untuk ditukarkan dengan uang. Terpojok dan melihat Dr. Ido dalam bahaya, Alita kemudian ikut bertarung melawan ketiga cyborg tersebut menggunakan bela diri kuno bernama Panzerkunst yang berhasil menghancurkan dua cyborg yang menyergapnya sekaligus, membuat pemimpinnya Grishka terluka parah dan harus melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, tidak hanya Alita yang dilarang oleh Dr. Ido untuk menjadi seorang hunter warrior. Namun Alita juga menarik perhatian Vector yang melalui atasannya di Zalem yang misterius bernama Nova, menyuruh dirinya untuk membawa otak yang menjadi inti tubuh Alita. Vector kemudian menggunakan Grishka dengan memberikannya tubuh dan senjata baru untuk menghadapi Alita
dan mengerahkan seluruh kekuasaannya untuk mencapai misinya. Alita yang terhitung baru lahir kembali ke dunia, tidak hanya harus menemukan dan mengembangkan potensi dirinya saja, tetapi juga harus berhadapan dengan musuh-musuh tangguh yang kapan saja bisa mengancam orang-orang yang ia sayangi. Alita juga harus mencari ingatan akan jati dirinya dan mengungkap rahasia apa yang tubuhnya sembunyikan, sehingga banyak orang yang berambisi untuk mendapatkan rahasia tersebut. Keesokan harinya, Alita menemukan dan membawa pulang tubuh Berserker dari kapal ARM yang jatuh di luar kota. Ido menolak untuk memasangnya di dalam tubuh Alita, takut akan konsekuensi yang ditimbulkan akibat kompatibilitas penuh Alita dengan tubuh itu. Karena kapal itu milik faksi lawan dalam perang yang menghancurkan kota-kota langit lainnya. Ini menunjukkan bahwa Alita pada awalnya bagian dari pasukan musuh. Muak dengan Ido, Alita sendiri mendaftar sebagai Hunter Warrior. Suatu malam dia dan Hugo memasuki Kansas Bar untuk meminta Hunter Warriors lain dalam membantunya mengalahkan Grewizka. Tetapi mereka menolak karena Grewizka tidak ada dalam daftar orang yang dicari. Tiba-tiba, Grewizka dengan badan yang telah ditingkatkan masuk ke bar dan menantang Alita untuk pertandingan ulang. Mengungkapkan dia dikirim oleh bosnya Nova untuk menghancurkannya. Meskipun memiliki keberanian dan keterampilan seni bela diri, tubuh Alita diiris oleh jari-jari tajam Grewizka, membuatnya menjadi hanya tersisa bagian atas, lengan kiri, dan kepala. Tetapi ia mampu merusak mata Grewizka dengan lengannya yang tersisa, memungkinkan Ido, Hugo, dan Hunter Warrior lain untuk memaksanya mundur. Ido mencangkok Alita di tubuh Berserker yang secara otomatis berinteraksi dengan sistemnya. Dengan tubuh barunya, Alita memasukkan namanya dalam lomba uji coba motorball, tetapi Ido menemukan bahwa kontestan lain adalah Hunter Warriors dan cyborg penjahat yang disewa oleh Vector untuk membunuhnya. Selama perlombaan, Hugo yang membuat Alita jatuh cinta memanggil Alita dan memintanya untuk menemuinya di gereja yang ditinggalkan. Setelah Alita menyingkirkan kontestan motorball lainnya, dia menuju ke gereja tua dan dihadapkan oleh Zepan, seorang pemburu hadiah cyborg yang telah menangkap Hugo. Alita mengetahui bahwa Hugo menghabiskan malam-malamnya menyerang cyborg dan mencuri bagian tubuh mereka untuk Vector. Pencipta motorball dengan Zepan menuduhnya sebagai pembunuh. Zepan kemudian secara fatal melukai Hugo. Tetapi Sharon, mantan istri Ido, berhasil menyelamatkan hidupnya dengan membuatnya memenggal kepala dan menggunakan hati Alita untuk menstabilkan otaknya. Zepan mencoba untuk menghentikannya, tetapi Alita memotong sebagian wajahnya dengan pedang Zepan sendiri. My face! No! Ido mentransplantasikan kepala Hugo ke tubuh cyborg sebelum memberitahu Alita bahwa tindakan Hugo didasarkan pada kepercayaan yang salah, bahwa ia pada akhirnya akan bisa membeli jalannya ke Zalem. Ido mengaku bahwa ini hanya kebohongan yang dibuat oleh Vector, dan bahwa warga kota tidak akan pernah memasuki Zalem. Hanya juara motorball yang bisa berharap untuk mencapai tujuan seperti itu. Alita memutuskan untuk menghadapi Vector yang merupakan salah satu dari berbagai boneka yang dapat dikendalikan dari jarak jauh oleh Nova, seorang ilmuwan Zalem yang kuat. Melalui Vector, Nova mengungkapkan kepada Alita bahwa Sharon telah dipanen untuk organnya dan kemudian memerintahkan Grewizka untuk membunuhnya. Alita bertarung dengan Grewizka lagi dan membunuhnya sebelum menusuk Vector, mengatakan pada Nova bahwa dia membuat kesalahan dengan meremehkannya.
Ido kemudian memberitahu Alita bahwa Hugo telah melarikan diri dan berusaha keras untuk memanjat tabung pabrik menuju Zalem. Alita memohon pada Hugo untuk kembali bersamanya. Tetapi tiba-tiba sebuah cincin berduri besar yang dipicu oleh Nova datang meluncur menuruni tabung, merobek-robek tubuh Hugo dan melemparkannya ke udara. Melompat mengejarnya setelah mendapatkan kembali ingatan akan mengalami serangan yang sama selama perang musim gugur yang asli. Alita berhasil meraih lengannya yang tersisa dan menggunakan pedangnya untuk mengamankan dirinya ke tabung. Sendi siku Hugo tidak bisa menahan dan dia jatuh ke kematiannya, tetapi tidak sebelum dia bisa mengucapkan selamat tinggal. Beberapa bulan kemudian Alita telah menjadi atlet bintang dari turnamen motorball, mempersiapkan pertandingan final yang akan menentukan apakah dia bisa memasuki Zalem. Saat orang banyak bersorak, dia mengarahkan pedangnya ke arah Zalem sementara Nova mengawasinya dari atas. Film Alita tergolong straightforward dalam mengeksposisi ceritanya. Namun juga sempat menggunakan flashback sebagai sebuah eksposisi untuk menjelaskan konflik masa lalu antar dua dunia 300 tahun yang lalu yang juga melibatkan Alita di dalamnya. Sayangnya karena mungkin begitu banyak materi yang harus dimasukkan ke dalam film dengan durasi 2 jam, banyak eksposisi yang terasa terlalu cepat dan maju ke adegan selanjutnya, membuat filmnya meninggalkan beberapa cerita yang sedikit menggantung, namun tetap konsisten pada fokus utamanya dan tidak kehilangan arah. Salah satu yang menonjol dalam film ini adalah visual effect. Kamu akan terpana dengan gambar yang begitu realistis. Visual effect Alita Battle Angel ditangani oleh Weta Digital, DNEG, dan Framestore. Weta Digital merupakan perusahaan digital visual effect yang salah satu penemunya adalah Peter Jackson. Penampakan Alita terlihat mulus sebagai cyborg, karena di sini bagian kepala karakter wajah manusia, sementara tubuh adalah robot. Terbayangkan sulitnya membuat film ini? Kemudian landscape lokasi Iron City dan Zalem terlihat apik. Belum lagi adegan bertarung yang terlihat rapi dan pastinya memanjakan mata kamu. Kelemahan film ini kurang diberikan asal-usul yang lebih jelas mengenai Alita. Mengapa Mars menyerang kota langit Zalem? Kita hanya diberikan bayang-bayangan saja. Kemudian drama percintaan yang agak berlebih hadir antara Alita dan Hugo. Entah memang percintaan remaja atau bagaimana, Alita rela melakukan apa saja demi Hugo. Setangguh-tangguhnya Alita, namun lemah karena cinta. Akan tetapi masih asik kok untuk ditonton.